Masih membahas produk terbaru dari DCA Indonesia ya teman-teman ya. Jadi sudah ada 3 produk ya sebelumnya kita udah ulas. Nih produk keempat yang akan kita ulas. Masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang mau tahu informasi produk terbaru dari DCA, jangan lupa subscribe channel Nunas Tool Review ya, agar tidak ketinggalan informasinya. Nah, sekarang ini di depan saya ada sebuah mesin marble cutter cordless menggunakan motor brushless. Untuk tipenya adalah ADZE 125. Ukuran blade-nya sama dengan mini circular saw yang kemarin kita sudah ulas ya, yang ADMY 125. Nah, ini bagaimana nih performanya nih ya, marble cutter cordless. Kalau kalian penasaran, stay tune. Kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Seperti biasa, kita unboxing terlebih dahulu. Kita lihat nih apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah, untuk kemasan produknya ini desainnya sama seperti ADMY 125 yang kemarin kita sudah ulas ya. Ini adalah kemasan terbaru dari DCA Indonesia. Di sini ada beberapa keterangan untuk spesifikasinya, nanti kita akan bahas secara terperinci. Dan di sini ada nih e-garansi. E-garansi untuk registrasi garansi online ya, secara online. Jadi untuk garansinya ini tidak perlu lagi kita kirimkan kartu garansinya ke DCA Indonesia. Langsung daftar saja menggunakan barcode yang ada pada kemasannya ini. Jadi nggak ribet ya teman-teman ya. Oke, di sini ada tulisan juga untuk tipenya ADZE 125 tipe Z. Jadi kalau produk DCA itu di belakangnya ada tipe Z, itu hanya bare tool atau hanya unit only, tidak include dengan baterai dan juga chargerannya. Langsung saja kita buka. Nah, di sini ada buku panduan penggunaan ya, buku panduan penggunaan dan juga ada kunci-kunci. Nih, kunci untuk blade. Lalu langsung unitnya ya. Nah, cakep ya, bentuknya cakep sekali teman-teman. Bentuknya cakep ya, asli cakep. Saya suka sekali bentuknya ini. Dan di paket pembelian kita tidak dapat blade ya, tidak dapat blade. Jadi blade-nya harus beli sendiri. Ini aja nih dalam paket pembeliannya. Dapat kunci dan juga unitnya. Untuk garansinya sendiri, ini sama seperti produk DCA yang lainnya. Garansinya 2 tahun. 2 tahun tapi ada syarat dan ketentuannya. Oke, untuk build quality-nya ya. Aduh, cakep ini. Ini asli cakep ya. Untuk material bahan plastiknya keren sih. Keren. Lalu untuk blade cover-nya, ini materialnya adalah aluminium. Saya dekatkan lagi nih. Nih, untuk material bahan plastiknya cakep ya. Cakep teman-teman. Terlihat premium dan terlihat mewah. Ini ada tulisan BL motor atau brushless motor yang di-emboss ya, bukan tempelan. Mantep ya. Detail-detailnya keren. Lalu untuk blade covernya, ini adalah aluminium ya, coran aluminium. Ada stiker DCA lagi di sini. Untuk plat base-nya dari material stainless sepertinya. Dan ketebalannya mantep ya. Lumayan tebal. Lumayan tebal. Udah ya, itu aja nih. Untuk material bahannya saya rasa oke sih, oke lah. Mantep. Rapih juga ya. Keren, keren, keren. Untuk pembahasan fitur, kita pasang baterai terlebih dahulu agar ketahuan fiturnya apa-apa saja. Dan untuk baterainya sendiri, kita bisa gunakan baterai dari bor ADJZ 0313 ini ya. Jadi kalau kalian sudah punya bor ini sebelumnya, baterainya bisa kita gunakan. Jadi lebih hemat pastinya ya, karena kita beli unitnya saja, tidak perlulah banyak-banyak baterai. Karena untuk baterai ini ada umurnya teman-teman. Kalian pakai ataupun tidak kalian pakai, dia akan berkurang untuk umurnya ya. Oke, langsung saja kita pasang. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama di sini ada trigger yang dilengkapi dengan trigger lock ya. Bukan trigger lock, tapi ini adalah safety lock ya. Safety lock ini gunanya mengunci trigger, jadi kalau kita mau nyalakan kita harus tekan dulu untuk safety locknya. Tidak ada trigger lock di sini, hanya ada safety lock. Lalu untuk motong 45 derajat bisa juga, untuk motong bevel maksimal di angka 45 derajat. Bisa diatur juga untuk naik turun mata pisaunya ya, atau kedalaman potongnya bisa kita atur di sini. Dan untuk motornya atau untuk mesinnya ini sudah soft start ya, jadi tidak langsung kencang apabila kita nyalakan. Dia akan berputar pelan terlebih dahulu, makin lama makin kencang. Dan tidak ada variable speed pada triggernya ini, jadi untuk kecepatannya itu adalah linear ya.
Oke, itu aja mungkin fitur-fitur yang ada pada marble cutter ini. Untuk spesifikasi, langsung saja ya kita ukur menggunakan alat yang saya miliki. Untuk uji spesifikasi, karena baterainya tidak kita dapatkan pada paket pembelian, kita langsung menggunakan baterai dari ADJZ 0313 yang sudah saya isi sampai full. Nih ya, kita langsung uji RPM dan untuk tingkat kebisingannya ya. RPM maksimal di angka 8.625 RPM dan untuk tingkat kebisingan hanya di angka 100 desibel ya. Jadi untuk tingkat kebisingan ini tergolong halus lah untuk sebuah mesin potong. Dan untuk berat include dengan baterai 4Ah di angka 2,6 kg ya. Untuk beratnya saya rasa standar. Oke, untuk uji coba pertama di sini saya menggunakan diamond cutting wheel yang ultra thin seperti ini. Yang akan kita potong adalah ini keramik, lantai keramik merek Granito dengan ketebalan 1 cm. Nah, kalau saya berkaca atau melihat tukang-tukang yang motong keramik ya, itu biasanya mereka menggunakan marble cutter yang ada semprotan airnya. Atau kalau yang masih menggunakan gerinda konvensional itu biasanya ada yang motong, ada yang nyemprotin air. Nah, kalau saya tanya itu alasannya agar potongan lebih halus dan debu dari potongannya itu tidak kemana-mana. Ya ini nggak ada semprotan airnya, jadi kita siram air biasa aja ya. Oke ya, untuk tenaganya mantep, suaranya juga halus, getaran di tangan juga tidak terlalu berasa, mantap. Selanjutnya kita akan coba fitur potong bevel 45 derajat, medianya masih sama, keramik dengan ketebalan 1 cm. Oke, tidak ada loose power ya, tenaganya konstan. Kita lihat nih untuk hasil potongannya ya. Apakah bisa 45 derajat dengan tepat? Nih ya, mantep, halus teman-teman. Nih ya, potongannya bisa kelihatan. Kita ambil dulu ya. Untuk, ini patah sayangnya. Nah, kita lihat apakah presisi. Ya, saya rasa ini presisi ya, 90 derajat. Bisa kalian lihat sendiri ya, 90 derajat ini. Mantap. Berikutnya kita akan coba potong multiplek ya. Ini ketebalannya 1,8 cm atau 18 mm. Di sini saya menggunakan blade dengan ukuran 4 inci. Blade kayu ya. Kita lihat apakah enak juga digunakan untuk motong-motong multiplek. Kita langsung coba. Iya, gampang dan cepat sekali ya teman-teman ya. Memotong multiplek tidak ada kendala sama sekali. Oke, selanjutnya kita akan coba potong bevel juga ya pada media multiplex ini. Ketebalan 1,8 cm ya, atau 18 mm. Kita lihat nih apakah bisa atau tidak.
Selain digunakan untuk motong granit, ternyata mesin ini enak juga digunakan untuk motong-motong multiplex ya. Jadi bisa juga digunakan untuk woodworking. Dan untuk hasil potongan bisa presisi di angka 90 derajat kalau kita gabungkan seperti ini. Mantap nih, bisa untuk woodworking juga. Oke teman-teman, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin marble cutter dari DCA ini, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi, jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, setelah saya gunakan tadi, saya berkesimpulan ya, untuk marble cutter dari DCA ini memang berkualitas ya teman-teman ya. Build quality-nya bagus jempolan. Lalu untuk fitur-fiturnya semua bekerja dengan baik. Untuk spesifikasinya saya rasa juga nggak ada masalah. Dan terakhir untuk performanya mantap. Untuk harga yang ditawarkan dengan performa seperti ini, dengan kualitas seperti ini, saya rasa sudah sangat-sangat masuk. Nah, kalau kita ngomongin harganya ya, harganya ini kalau dilihat di marketplace online-nya DCA, di official store-nya DCA ya, DCA Indonesia, harganya 1,1 juta. Untuk harga segini, Bertul ya, ingat Bertul, hanya unit only, tidak include dengan baterai dan juga chargeran. Untuk harga yang ditawarkan, saya rasa dengan kualitas seperti ini layak beli. Tapi ada beberapa catatan lah, nggak beberapa lah, satu catatan ya teman-teman ya, bukan minus dari mesin ini, tapi ini hanya sekedar keresahan pribadi aja. Marble cutter itu kan identik dengan air lah ya. Kalau kita menggunakan marble cutter pasti kena air ya teman-teman ya. Nah, ini DCA menurut saya sih catatan aja. Sebaiknya ini versi saya ya teman-teman ya. Sebaiknya plat base-nya ini dari bahan aluminium yang anti karat ya. Anti karat karena kalau besi seperti ini atau stainless steel seperti ini, apabila lapisan anti karatnya terkikis, maka akan rentan karat. Nah, kalau sudah karatan ya itu perawatannya agak lebih susah ya teman-teman ya, agak lebih susah. Ya itu tadi hanya sekedar keresahan pribadi aja. Tapi kalau dari alatnya sendiri sih menurut saya sih nggak ada minusnya. Bahkan digunakan untuk woodworking juga bisa ya. Saya tadi motong multiplex, nyaman dan lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan seputar alat ini bisa dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.